Kecaman dan doa spontan itu telah mempermalukan dan mengejutkan lelaki bejat itu, hingga sekonyong-konyong nafasnya tersekat dan lidahnya terjulur keluar. Ia terhuyung lalu terjerembab di tengah keramaian orang. Suasana riuh. Betapa menjijikkan saat buih kemuning menyembur menutupi mulut dan sebagian wajahnya. Adegan itu membuat khalayak terkesiap dengan mulut menganga. Alhamdulillah, puji atas Allah yang telah menyegerakan siksanya atasmu, timpal Ummu Kulthum sambil menyaksikan dari jauh lelaki itu menggelinjang kesakitan. Yazid mengalihkan perhatian warganya dengan menyuruh Zainab berbicara. Hai Zainab, bicaralah tentang peristiwa yang kau alami. Tanpa mengulur-ngulur waktu, adik Al-Husain itu menghadap warga Syam lalu berpidato. Segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga dilimpahkan atas kakekku Muhammad Rasulullah dan keluarganya yang suci. Maha benar Allah yang telah berfirman, kemudian akibat orang-orang yang melakukan kejahatan adalah siksa yang lebih buruk, karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah dan mereka mengolok-oloknya. Apakah kau menduga, hai Yazid, saat kau memburu kami di muka bumi dan menggiring kami laksana gerombolan domba dan budak, bahwa yang demikian itu karena kami hina, sedangkan kau mulia di hadapan Allah? Apakah kau menduga bahwa kedudukanmu mulia di sisinya, sehingga batang hidungmu mekar, dan kau memandang kami dengan sebelah matamu yang nyalang, dan kau bersuka cita karena kekayaan dunia terkumpul di sekitarmu, dan segala urusan menjadi sederhana di matamu? Celaka! Kau telah melupakan firman Allah yang berbunyi, dan janganlah sekali-kali orang kafir mengira bahwa penangguhan kami adalah baik bagi mereka. Kami tangguhkan mereka tidak lain supaya dosa mereka bertambah, dan bagi mereka siksa yang menyedihkan. Apakah adil, hai anak keturunan Tulaqa, caramu yang menakut-nakuti orang-orang yang memberi kebebasan dan yang kau hadang? Kau telah mengoyak-oyak pakaian penutup aurat dan kehormatan mereka, lalu mempertontonkan wajah mereka yang kusut akibat duka panjang. Kau pertunjukkan kehadapan musuh-musuh mereka dari sebuah dusun ke dusun berikutnya, dari sebuah kota ke kota lainnya. Kau seret dan arak mereka di tengah kaum laki dan para pejalan kaki, sehingga mereka menjadi tontonan percuma semua orang, tanpa seorang pun pelindung. Lalu kebaikan apa yang dapat diharapkan dan dinanti dari keturunan orang yang mengunyah-ngunyah hati dan jantung orang-orang suci, dan daging badannya tumbuh sehat dari darah para syuhada yang diisapnya? Cukuplah bagimu Allah sebagai hakim, Rasulullah sebagai penuntut, dan para malaikat serta bumi sebagai saksi kelak di akhirat dalam pengadilan hakiki. Teruskan tipu dayamu, kerahkan seluruh bakat dan kemampuanmu demi Allah yang telah memuliakan kami dengan wahyu, Al-Quran, kenabian,
dan pemilihan diri kami. Penodaanmu terhadap semua itu sangatlah membekas, hingga tak mungkin kau dapat menghapus dan membersihkannya. Ketahuilah, hai Yazid, pandanganmu hanyalah kesesatan dan kepandiran yang membatu. Hari-hari dalam hidupmu hanya hitungan jari tangan, sedangkan kekayaan serta kekuasaanmu hanyalah sia-sia dan akan dinikmati oleh orang selainmu. Ketika kelak ada seseorang yang mewartakan bahwa kutukan Allah itu diturunkan atas orang-orang zalim yang melanggar ketentuan Allah, Yazid memangkas pidato Zainab. Hentikan! Hentikan! Kau telah memancing amarahku. Sesaat kemudian Yazid berdiri, lalu menghampiri Ali Ausad, kemudian menoleh ke arah Khuli. Siapakah ini? Ali bin Husain. Bukankah Ali ibn Husain telah terbunuh bersama ayahnya? Ali memotong perbincangan antara Yazid dan Khuli. Yang terbunuh adalah Ali Akbar dan Ali Asghar, sedangkan aku adalah Ali Ausad. Yazid berbalik menghadap Ali sambil terkekeh. Rupanya kaulah yang dipersiapkan untuk menjadi khalifah penggantinya. Alhamdulillah, puji atas Tuhan yang telah menghadiahkanmu sebagai tawananku. Kini kau sebatang kara tanpa pendukung dan pelindung. Ali Ausad menghentikan tawa Yazid dengan suara lantang. Hai Yazid, siapakah yang lebih berhak menjadi khalifah? Kau ataukah putra Fatimah binti Muhammad? Ketika Yazid bertanya tentang siapakah yang membunuh ayahnya, dengan berani Ali membalas, kaulah pembunuhnya. Kau telah menyuruh mereka membantai Al-Husain dan para pengikutnya. Yazid membantah dengan suara tinggi, bukan, Allah lah yang membunuhnya. Ali menghunjamkan kata lebih lantang, jangan memutar balik kenyataan, jangan berpura-pura, jangan coba-coba menjadikan Tuhan sebagai topeng. Allah mematikan jiwa-jiwa ketika tiba saat kematiannya. Yazid menampik, hai pemuda, bukankah semua peristiwa telah ditentukan oleh Tuhan, termasuk kematian ayahmu? Ali membalas dengan nada yang sama, hai lelaki yang tidak mengerti Al-Quran. Yang ditentukan oleh Allah adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi atas kehendak manusia dan sebab-sebabnya. Betapa malu Yazid mendapat jawaban jitu dari lelaki berparas tampan itu. Hai pemuda, sungguh berani kau membantah ucapanku, seakan-akan memohon kematian di ujung pedang pengawalku. Ali Ausad menjawab, jangan mengancam putra Al-Husain dengan kematian. Suasana berubah tegang. Para wanita Ahlul Bait menjerit sedih mendengar ancaman putra Muawiyah itu. Ummu Kulthum mengangkat suaranya tinggi-tinggi, hai Yazid, bumi telah memerah karena darah Al-Husain dan para pengikutnya yang telah kau alirkan. Tidakkah kau merasa puas dengan tanpa membunuh satu lagi putranya yang masih hidup? Zainab dan saudara-saudaranya saling berpelukan. Yazid mengurungkan niatnya. Zainab menciumi Ali Zainal Abidin seraya berpesan, Ali kemenakanku, tabahkan hatimu mendengar ucapannya. Kau harus tetap hidup
demi melanjutkan keturunan Rasulullah sebagai pemandu yang silih berganti di dunia hingga kiamat. Yazid menyuruh salah seorang penasehatnya berpidato. Seorang lelaki tua berdiri lalu memulai pidatonya dengan serangkaian cacian dan hinaan pada Al-Husain. Ali bangkit lalu menghentikan pidato lelaki tua itu. "Hai Syekh, hentikan, hentikan. Berilah aku kesempatan berbicara tentang sesuatu yang diridhai Allah dan Rasul-Nya." Lelaki tua itu menghentikan pidatonya dan mempersilahkan Ali berpidato. Setelah memuji Allah dan berselawat atas Muhammad, Nabi termulia serta keluarganya, ia mulai menyapu hadirin dengan tatapan matanya, lalu berkata, "Hai manusia-manusia, sesiapa yang telah mengenalku, maka ia telah mengenalku. Dan sesiapa yang tidak mengenalku, maka aku kenalkan bahwa aku adalah putra manusia yang disembelih perlahan-lahan di Nainawa. Akulah putra manusia yang menggelepar-gelepar di cekik dahaga. Akulah putra pahlawan sebatang kara di Karbala. Akulah putra lelaki yang kepalanya diarak dan dilempar-lemparkan laksana bola. Akulah putra lelaki yang putri-putrinya dilelang laksana budak sahaya. Akulah putra lelaki yang menyaksikan putra bayinya berlumur darah. Akulah putra lelaki yang menangis tak dapat menjaga kehormatan keluarganya karena dikepung. Akulah putra lelaki terbunuh yang tidak dikafani dan tak dikuburkan. Akulah putra Az-Zahra. Akulah putra Al-Mustafa. Akulah putra Al-Murtadha. Akulah Ali putra Al-Husain." Suara Ali menggelegar, membuat warga Syam yang hadir di halaman istana mematung. Sambil menoleh ke arah Yazid dan para pengawalnya, Ali melanjutkan pidatonya. "Hai kalian semua, Allah telah memuliakan kami dengan 5 manusia terbesar. Merekalah penghuni persinggahan para malaikat. Merekalah penghuni tambang risalah. Merekalah penghuni gudang wahyu dan ayat. Merekalah simbol cinta, kedamaian, keberanian, kebenaran, kepandaian, dan keadilan. Merekalah sumber cahaya petunjuk yang menerangi sudut-sudut dunia. Tanpa mereka, keberadaan alam jagat menjadi sia-sia. Maka kabar gembira bagi para pengikut mereka, dan kabar yang menyesakkan dada bagi para penjual hati nurani dan pembunuh fitrah." Hadirin larut dalam kesedihan. Ada yang terharu karena cinta, dan ada pula yang menyesali sikapnya. Semua menangis mendengarkan serangkaian kata puitis dan menyala-nyala yang meluncur dari mulut pemuda yang berparas mirip Nabi itu. Yazid pusing, lalu berteriak menyuruhnya berhenti. Lelaki tua itu dibentaknya. Tiba-tiba dari luar dinding istana terdengar suara azan berkumandang. Yazid sangat terpukul dan malu ketika Ali Zainal Abidin bertanya, "Hai Yazid, nama siapakah yang disebut oleh juru azan itu dalam syahadatnya? Apakah Muhammad Rasulullah kakekmu, ataukah kakek Al-Husain yang kau bunuh?" Yazid tak menggubris pertanyaan itu. Ia segera bangkit dari duduknya sambil berkata, "Aku tak perlu salat." Sambil berjalan ke ruangan dalam istana, Yazid memerintahkan agar pengawal istana menyeret juru azan tersebut. Lelaki itu diseret. Di hadapan Ali Ausat ia bersimpuh, lalu bertanya dengan sopan, "Tuanku, bagaimana keadaan Anda?"
Ali menjawabnya dengan nada bertanya, "Bagaimana keadaan seseorang yang ayahnya dibunuh dan digeletakkan? Bagaimana keadaan seseorang yang keluarganya digiring dan didorong-dorong laksana sekelompok budak dan sekawanan keledai? Yazid telah menerjang batas antara muslim dan kafir, antara manusia dan binatang. Tidakkah kau perhatikan orang-orang Nasrani lebih mengasihani kami ketimbang mereka yang mengaku sebagai umat kakekku? Bangsa Arab berbangga bahwa Muhammad dari mereka. Suku Quraisy berbangga di hadapan seluruh bangsa Arab bahwa Muhammad dari mereka. Tapi lihatlah kami, putra-putri Muhammad, telah menjadi sasaran keberingasan dan kekejaman mereka. Kami diperlakukan sebagai tawanan dan gelandangan. Lihatlah kaki-kaki kami yang melepuh setelah menempuh jarak ribuan mil. Lihatlah rambut-rambut kami kusut setelah diterpa puting beliung sepanjang Sahara. Lihatlah bibi kami yang menggigil kelaparan. Lihatlah Sukainah yang berusaha menutupi wajahnya menanggung malu. Yazid telah menginjak-injak kehormatan kami. Ia telah membeli hati nurani orang-orang yang mengaku sebagai sahabat dan umat kakekku Muhammad. Kini hasrat kotornya telah tercapai, meruntuhkan bangunan Islam yang telah dibangun dengan susah payah selama bertahun-tahun oleh Muhammad. Betapa teraniaya Muhammad, kasihan Muhammad. Jawab Ali berapi-api sembari membiarkan butir-butir hangat bergulir di pipinya. Lelaki yang bernama Al-Manhal bin Umar itu sesenggukan sambil memukuli dada dan mengumpat dirinya sendiri. Pengawal melaksanakan perintah Yazid menyeret lelaki itu ke tempat pemancingan di belakang istana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Warga menyesal. Mereka merasa tertipu oleh pemberitaan dan rekayasa Yazid yang sebelumnya mengumumkan bahwa kepala itu adalah kepala seorang Khawarij yang memberontak di Irak. Kini mereka sadar bahwa wanita-wanita yang mereka ejek dan olok-olok itu adalah Zainab dan putri-putri Rasulullah. Pertemuan usai, mereka berlarian meninggalkan halaman luas istana. Ali dan para wanita Al-Husain digiring dan dijebloskan lagi ke ruang bawah tanah di sebelah selatan istana. Yazid sangat gelisah mendengar bahwa warga Syam sangat terpengaruh oleh ucapan Ali Ausat dan berbalik mengecamnya. Esok pagi, ketika warga kota belum beranjak menuju pasar, pengawal istana khalifah memerintahkan seluruh penduduk Syam agar berkumpul di Masjid Jamik untuk mendengarkan pernyataan Yazid. Dengan raut wajah kepucat-pucatan, Yazid berdiri menghadap lautan manusia. Tanpa memuji Tuhan atau siapapun, putra perampas khilafah itu mulai membuka mulutnya. Wahai rakyatku, warga Syam, warga Damaskus, kalian telah termakan desas-desus dan omong kosong bahwa aku telah membunuh Al-Husain putra Ali. Ketahuilah, yang membunuhnya adalah Ubaidillah bin Ziyad. Aku tidak pernah menyuruhnya melakukan hal itu. Yazid berusaha meyakinkan mereka dengan memanggil salah seorang serdadu yang turut serta bersama pasukan mengepung kafilah Al-Husain di Karbala. Jawablah, siapa pembunuh Al-Husain? Lelaki itu diam, tak berani mengangkat kepalanya apalagi menjawab. Yazid geram dan mengulangi pertanyaannya. Hai keparat, sebutkan nama orang yang membunuh ayah anak muda itu. Jari kanan Yazid menunjuk Ali Zainal Abidin yang berada di sisi Zainab. Lelaki itu kini mengangkat kepalanya, lalu bertanya dengan nada memelas, Tuanku, apakah keselamatan hamba terjamin jika hamba menjawab pertanyaan?
Ya, jawab Yazid. Pembunuh Al-Husain adalah orang yang mengerahkan pasukan bayaran, sahutnya. Siapakah dia? Tanya Yazid, penasaran. Demi Allah, khalifahlah pembunuhnya, jawab lelaki itu gemetar. Pilar-pilar masjid Jami' seakan terguncang ketika hadirin serentak menggerutu. Yazid merasa terpojok dan terkejut karena tidak mengira rakyat akan menunjuk dirinya sebagai pembunuh Al-Husain. Yazid menyuruh salah seorang pengawal menghadirkan kepala Al-Husain dan para pengikutnya lalu menyerahkannya kepada Zainab. Yazid merasa perlu mengakhiri pertemuan itu karena sadar bahwa rakyat tidak lagi terperdaya. Kepada Zainab dan rombongan, Yazid berkata, kalian bebas memilih antara tinggal di kota ini dan meninggalkannya. Kami memilih pergi untuk mengurus jenazah Al-Husain dan tinggal di Madinah, sahut Zainab mewakili lainnya. Betapa memilukan ketika mereka saling berangkulan disaksikan oleh warga Syam yang tak mampu menutupi mulut dari keharuan dan penyesalan. Wanita-wanita keluarga Rasulullah yang mengenakan busana serba hitam itu tampak siap mengayunkan langkah. Selamat tinggal Syam, selamat tinggal kota para penghina keluarga Nabi, selamat tinggal Yazid dan serigala-serigala berjubah. Sampai jumpa kelak di hadapan kakek dan ayah kami. Warga Damaskus melepas keberangkatan ratu-ratu berbusana hitam itu dengan linangan air mata penyesalan. Cuaca di bulan Safar tahun itu sangat terasa panas, terutama di sekitar Irak. Hari demi hari dilalui Zainab bersama kafilahnya hingga di ambang Nainawa. Dalam perjalanan pulang ke Madinah, kafilah Zainab berhenti di Karbala. Dari kejauhan tampak dua sosok tubuh berpegangan. Jabir bin Abdullah Al-Ansari menyuruh budaknya melihat dari dekat bayang-bayang hitam yang bergerak perlahan mendekat itu. Budakku, kau bebas merdeka apabila yang datang ke arah kita adalah rombongan Zainab. Budak itu pergi meninggalkan juragannya yang buta dan sangat renta itu. Betapa gembira Jabir saat dikabari bahwa bayang-bayang hitam itu adalah kafilah putri-putri Ahlul Bait yang datang dari arah Damaskus. Nainawa yang telah berubah menjadi kuburan massal adalah saksi bisu sebuah peristiwa pertemuan yang amat mengharukan. Zainal Abidin menubruk dan memeluk Jabir dalam keharuan yang mengoyak hati. Jabir bin Abdullah menciumi Ali dan keduanya berlomba melepas rindu. Wahai ahlu baiti Rasulullah, maafkanlah lelaki tua bangka ini karena tak turut membela kebenaran bersama ayah kalian. Jabir mencela dirinya sendiri. Ali Zainal Abidin makin mengeratkan rangkulannya seraya berkata, rahmat Allah atas Jabir.
ia telah menemani Al-Husain dan menjadi penziarah pertamanya. Setelah menyambung kembali kepala Al-Husain dan seluruh pengikutnya, Zainal Abidin memandikan, mengkafankan dan memimpin salat mayat berjamaah. Usai salat dan mengadakan upacara khusus, satu demi satu anggota kafilah membungkukkan punggung, lalu pamit sambil mengucapkan salam perpisahan yang sangat mengharukan. Salam sejahtera atasmu dan atas jiwa-jiwa yang bersemayam di altarmu selama malam dan siang bergantian. Kami bersaksi bahwa engkau adalah salah satu pilar agama dan tonggak kaum mukmin. Kami bersaksi bahwa engkau telah menegakkan salat, memberikan zakat, menganjurkan kebaikan, dan mencegah kemungkaran, serta berjuang di jalan Allah hingga keyakinan menghampirimu. Semoga Allah melaknat mereka yang telah membunuhmu dan menzalimimu. Semoga Allah melaknat umat yang memasangkan pelana dan kendali kuda yang akan memerangimu. Semoga Allah melaknat umat yang mendengar berita pembantaian ini lalu mendukungnya. Kering di persada Nainawa, basah di kelopak mata Sukaina. Selamat bersuka cita, ayah. Kami sangat kehilangan engkau. Kami amat menderita di sini. Ummu Kulthum membentur-benturkan dahinya ke batu nisan Al-Husain. Selamat berpisah, saudaraku, ucap Zainab yang berusaha menarik tubuh adiknya. Jabir memanggil budaknya sambil memegangi pundak lelaki yang telah lama menemaninya itu. Ia berkata, "Budakku, kau kini merdeka dan bebas. Tuanku, sejak bersamamu aku telah menghirup kebebasan. Biarkan aku menemanimu yang telah buta dan tua dan sebatang kara," sahut budak itu dengan mata berlinang. Satu demi satu meninggalkan halaman pemakaman dengan langkah mundur dan masing-masing berpamit.